dengan pengetahuan Bunda ya, sekarang sudah sampai pengawas, dulu kan sebagai guru. Memang anak kalau dengar soal matematika, pembelajaran matematika, udah berpikirnya susah. Padahal anak-anak itu belum mendalaminya. Tetapi kalau sudah mendalaminya, gurunya seperti mengajaknya betul-betul belajar dengan ceria, insya Allah anak pun senang. Tetapi sudah kebiasaan dari dulu. Matematika, yang namanya matematika berhitung itu udah berpikir wah susah sampai kalau ada pembelajaran matematika anak pun udah enggak. Memang itu kebanyakan seperti itu ya. Solusinya ya kita pendekatan dengan cara mengajak bermain. Jangan toh kita itu sekarang pelajaran matematika jangan ambil aja, kita bercerita dulu, yuk kita belajar sekarang, kita dengarkan ibu gini-gini. Itu solusinya. Memang dari dulu waktu Bunda juga sekolah di SMP dulu mah bukan matematika, aljabar, ilmu ukur. Kalau udah ada gurunya dari kejauhan juga udah takut. Kalau pelajaran yang lain memang tidak, tetapi kalau yang dikatakan matematika udah berpikirnya anak tuh, aduh matematika susah. Ya Bun. Kalau pecahan, yang dikatakan pecahan itu memang ada yang dikatakan pecahan itu anak-anak SD, anak SMP juga katakan pecahan itu liur jembatan teh. Pecahan teh ada desimal, ada persen. Nah yang dikatakan susah memang susah, tapi ya kitanya harus bagaimana tuh solusinya. Anak-anak pecahan dengan adanya pendekatan sensitif itu. Nah contohnya dengan metodenya, dengan alat peraganya. Alat peraganya kalau pecahan itu setengah 50%, kalau desimal 0,5, kita ngambil yang sehari-hari aja. Itu contohnya medianya apel, kita bawa apel dipecah dibagi dua. Nah kalau dibagi dua itu kan ini bagiannya satu, ini dua. Nah satu ini dibagi dua jadi setengah. Nah satu dan dua. Kalau desimalnya setengah itu bagaimana? Itu diambil dari 100 dibagi dua jadi 50. Bagaimana? Di depannya 0. Itu dengan adanya media. Medianya harus konkret ke anak itu. Apalagi SD, SMP juga sama. Beda lagi dengan kalau sudah SMA itu lain lagi, udah ngerti. Kalau SD harus dengar betul-betul. Jadi kita metodenya, medianya membawa anak dengan konkret. Itu pecahan. Memang sekarang dari pecahan ke desimal. Desimal sebaliknya ke pecahan, ya. Ke persen sama itu. Itu harus memakai media. Nah, metodenya. Medianya apa? Jadi harus konkret gitu. Kalau soal bercerita, soal cerita, kita kan harus ada kalimat seperti dongeng, ya. Itu anak itu harus sampai mengerti dulu kalimat-kalimat cerita-cerita itu. Jadi harus bisa sampai mendeskripsikan dulu. Kalau anak sudah kita terangkan, deskripsikan isi cerita itu apa, kemana. Kalau sekarang pecahan itu deskripsikan apa isi cerita dulu, jangan dulu ke soal matematika. Tetapi kita itu menerangkan anak harus sampai bisa mendeskripsikan soal cerita tersebut. Jadi kita itu dalam keseharian aja. Contohnya di sana ibu membeli 5 buah roti.
punya anak 5, berapa bagiannya. Nah itu harus kita punya metodenya, betul-betul medianya. Kalau 5 gini, kalau 20, kalau 30 kebanyakan, bisa kita pakai lidi. Nah, dibagi-bagi dulu. Nah, jadi anak harus tahu deskripsikan soal cerita itu ke soal matematika. Utamanya anak dalam soal cerita mendeskripsikan isi cerita tersebut harus sampai mengerti. Sudah mengerti anak, baru kita ke soal matematikanya. Jadi sebelum anak belum ngerti dan belum bisa mendeskripsikan, nah jangan dulu kita diajak anak ke soal. Jadi utamakan deskripsikan dulu soal cerita tersebut. Oke? Siap, Bu. Gitu, Bu. Karena dia itu sudah trauma, saya aku matematika mah. Udah aja, daripada ayeuna berpikir susah sulit. Matematika tuh udah dianggap susah sulit. Nah, karena anak tersebut tidak bisa mengikuti, sudah trauma dulu. Kebanyakan, bukan sekarang aja, memang dari dulu juga. Bunda waktu sekolah, anak-anak tersebut pelajaran matematika. Dulu mah bukan matematika, pelajaran ilmu ukur, aljabar kan. Jadi anak tersebut sudah berpikirnya lain kalau dengar matematika. Ujian, kenapa peserta didik rendah pada minat pelajaran matematika? Kalau menurut pandangan Ibu ya, pendapat Ibu itu ada 2 hal. Bisa dilihat dari faktor siswanya dan gurunya. Yang pertama adalah bahwa mata pelajaran matematika itu identik dengan mata pelajaran image itu mah ya. Image-nya itu bahwa mata pelajaran matematika itu susah karena menyangkut hitung-hitungan. Nah, sehingga dengan image yang susah itu membuat anak malas duluan. Itu padahal belum tentu kalau sudah dibelajarkan gitu ya. Nah, itu image itu. Kemudian yang kedua, siswa lebih cenderung menyukai hal-hal yang bersifat real, tidak abstrak. Misalkan kalau hitungan kan abstrak ya, jadi dia membutuhkan pemahaman yang tinggi. Nah, malas tuh anak. Ditambah lagi ketika gurunya kurang mengemas mata pelajaran matematika, dalam proses pembelajarannya dikemas dengan kurang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak melalui permainan, misalkan metode yang diambil oleh gurunya, ya udah itu jadi satu paket gitu. Jadi ke siswanya tambah nggak mau aku belajar matematika gitu ya, karena ya itu dia menganggapnya pelajaran yang sulit dan pengemasan guru dalam proses pembelajarannya itu kurang menarik. Jadi ya ini udah sempurna, jadi anak malas aja gitu. Ya, materi pecahan itu memang harus dibuktikan dulu ya dengan analisis hasil evaluasi. Nah, bisa saja faktornya adalah pada saat dia mengerjakan soal pecahan merasa kesulitan. Kenapa kesulitan? Balik lagi, mungkin guru pada saat menerangkan materi pecahan abstrak, artinya tidak menggunakan alat peraga. Contoh, misalkan pecahan yang berpenyebut sama ketika penjumlahan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, jadi hanya berupa tulisan saja gitu kan, sehingga
monoton gitu. Nah ketika monoton anak nggak bisa menyerap dengan baik kan. 1/4 ditambah 1/4 berapa ya? Misalkan 1/4 teh. Tapi kalau dibantu misalkan dengan alat peraga, dengan buah atau dengan apa aja, ini 1 buah dibagi 4 ya. Dibagi 4 kita potong 4. Nah 1/4-nya itu adalah 1/4 bagian dari 4. Ketika 1/4, 1/4, 1/4, maka menjadi 4/4 atau 1 bagian. Itu lebih real, gitu ya. Nah, jadi apa penyebabnya hasil belajar peserta didik pada materi pecahan itu rendah? Ya karena mungkin dia kurang menguasai konsep sehingga rendah. Kenapa tuh anak kok kurang menguasai konsep? Ya kembali lagi proses pembelajarannya, gurunya menggunakan metode yang tepat tidak, menggunakan alat peraga yang real tidak. Rata-rata kan guru gitu ya, langsung aja gitu kan, biar cepat. 1/4 ditambah 1/4 ketika berpenyebut sama, atau 1/4 ditambah 1/3 ketika berpenyebut tidak sama. Tetapi anak tidak dibawa pada benda konkretnya. 1/4 itu seperti apa? Seperti itu. Jadi ada kata-kata rendahnya hasil belajar anak pada soal cerita. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang satu, anak tidak terbiasa. Anak tidak terbiasa mengerjakan soal cerita. Kenapa anak tidak terbiasa? Karena gurunya tidak membiasakan melatih anak dengan soal cerita. Soal cerita itu kan lebih cenderung pada problem basic learning ya. Artinya anak disuguhkan suatu permasalahan, kemudian dia menyelesaikan dari dari soal yang diberikan. Itu kemungkinannya. Nah kemudian yang keduanya, bisa saja anak itu tidak paham ya karena kurang dilatihkan. Kadang-kadang kan begini, kalau untuk mengerjakan soal cerita beda, ada tahapannya. Diketahuinya dulu apa, kemudian ditanyakannya apa, baru dijawab, gitu kan? Nah itu rata-rata guru sekarang, jujur nih ya, rata-rata nih, bukan suka jadi ibu, kadang-kadang suka tahu rata-rata ketika diberikan soal cerita tidak dilatih, tidak runtun, sehingga jawabannya itu anak tidak sistematis. Jadi gini, kalau dia dibiasakan menjawabnya secara sistematis, misalkan ya diketahui, oh iya apa dulu ya dari soal ini yang diketahuinya, dia tulis jawabannya, soalnya apa ya yang ditanyakan. Nah baru dia bisa jawab. Rata-rata nggak ke situ guru sekarang, langsung aja kerjakan, langsung ke jumlah, langsung ke hasil, nggak ke proses. Bisa jadi salah satunya itu, sehingga hasil belajar anak rendah karena dia nggak mengetahui cara atau metode pengerjaannya, gitu. Jadi kurang paham dia. Kadang-kadang gini ya, Bu, saya udah mencoba membuat soal hot, tapi hasil belajar anaknya malah rendah, Bu. Gitu kan? Jadi seolah-olah guru itu trauma, aku nggak mau lagi bikin soal hot. Nah, jadi gini, sebagian guru menganggap bahwa membuat soal hot itu adalah saya harus membuat soal yang susah. Salah kaprah, nggak seperti itu. Justru soal hot itu adalah soal yang membutuhkan pemikiran dan pemahaman lebih tinggi dari anak. Bisa jadi kenapa ketika saya berikan soal hot kok hasil anak itu jelek, kemungkinannya ya tadi kembali lagi sama gurunya tidak terbiasa memberikan soal yang hot. Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak paham bagaimana cara membuat soal hot. Karena di pikirannya soal hot itu adalah soal yang susah. Padahal bukan yang soal yang susah. Tetapi kenapa susah dianggapnya? Karena membutuhkan pemahaman tingkat tinggi. Jadi jawabannya adalah ketika pertanyaannya kenapa ya peserta didik kok rata-rata rendah nilainya ketika mengerjakan soal hot? Karena bisa jadi peserta didik tidak terbiasa. Kalau guru
itu dalam proses pembelajaran maupun proses pembelajarannya dia biasa menggunakan membiasakan anak berpikir tingkat tinggi, kemudian membiasakan anak menalar, kemudian membiasakan anak untuk berpikir kritis, itu maka dengan sendirinya akan jadi kebiasaan gitu. Kadang-kadang contoh soal gini, guru mau mengajarkan keliling lingkaran, karena gurunya nggak mau susah, langsung dia kasih rumusnya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Untuk menghitung keliling lingkaran adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Udah. Enak banget anak kan? Tapi kalau sekarang kita akan mencari tahu berapa nih keliling lingkaran. Yo, bagaimana caranya? Silahkan, ada yang tahu bagaimana caranya? Kan sabebenangan budak heula. Dia mencari bagaimana ya cara begitu. Itu kan anak dilatih berpikir kritis, dilatih menalar, kemudian dia juga dilatih menyelesaikan masalah. Kalau itu proses pembelajarannya selalu begitu, anak akan terbiasa menghadapi hal-hal yang sulit yang membutuhkan tingkat pemahaman lebih dalam, lebih tinggi gitu. Ya, bisa saja. Jadi kita jangan menyalahkan anak. Kenapa sih? Oh, berarti sayanya mungkin yang tidak biasa memberikan soal-soal berpikir tingkat tinggi yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi. Jadi kembali lagi ke kita, ke guru. Kenapa ya saya tidak terbiasa? Ya saya juga bingung kalau membuat soal hotel gitu. Jadinya ya udah ingin gampangnya aja. Karena terbiasa gampang. Ketika kita memberikan soal yang hot, pusing deh. Tapi kalau biasa, ini udah biasa mengerjakan soal ini. Seperti itu.